pada video ini, saya akan membahas mengenai materi laju reaksi. Yang di dalamnya ada Rivilia Lohanauman dan saya sendiri, Smirna Goni. Langsung saja pada materinya. Pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Laju berkurangnya reaktan atau bertambahnya produk dinyatakan dalam molar per detik. Berikut ini adalah reaksi sederhana di mana molekul A yang merupakan reaktan diubah menjadi molekul B yang merupakan produk. Dengan melihat reaksi tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah reaktan akan berkurang dan jumlah molekul produk akan bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, yaitu molekul A atau reaktan dapat dilihat berkurang dan molekul B atau produk dapat dilihat bertambah. Sehingga laju reaksi dapat ditinjau dari berkurangnya jumlah molekul reaktan atau bertambahnya molekul produk. Jadi untuk menyederhanakan laju reaksi pada reaksi tersebut dapat dituliskan laju sama dengan minus D konsentrasi A per dt sama dengan D konsentrasi B per dt. Selanjutnya, hukum laju. Dalam penentuan hukum laju, konsentrasi dari suatu reaktan sangat berpengaruh jika ditinjau dari reaksi. XA tambah YB menghasilkan produk. Hukum laju dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan K konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y. Dimana laju reaksi. Terdapat dua cara untuk menentukan persamaan laju reaksi. Pertama, cara laju awal. Laju diukur pada saat awal reaksi untuk berbagai konsentrasi awal reaksi. Misalkan XA tambah YB menghasilkan produk dengan konsentrasi awal A, atau konsentrasi A0 dan konsentrasi awal B, yaitu konsentrasi B0, maka persamaan lajunya adalah V0 sama dengan K konsentrasi A0 pangkat X, konsentrasi B0 pangkat Y. Logaritma persamaan tersebut menghasilkan log V0 sama dengan log K tambah X log konsentrasi A0 tambah Y log konsentrasi B0. Konstanta laju reaksi adalah konstanta kesebandingan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaktan. Konstanta laju reaksi dapat dirumuskan sebagai berikut. K sama dengan laju awal per konsentrasi A0, konsentrasi B0. Dengan dalam satuan liter per mol kali detik. Yang kedua, order reaksi. Jika kita mengetahui nilai K, X, dan Y serta konsentrasi A dan B, kita dapat menggunakan hukum laju untuk menentukan laju reaksi. Jumlah dari pangkat-pangkat setiap konsentrasi reaktan yang ada dalam hukum laju, atau jumlah X dan Y, disebut order reaksi keseluruhan. Order reaksi memungkinkan kita untuk memahami ketergantungan laju terhadap konsentrasi reaktan. Orde 0. Reaksi dikatakan berorde 0 terhadap salah satu reaksinya apabila perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Artinya, asalkan terdapat dalam jumlah tertentu, perubahan konsentrasi reaksi itu tidak mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi. Persamaan laju reaksinya ditulis VR sama dengan K kali konsentrasi A0. Atau bisa dilihat dalam gambar berikut. Orde 1. Suatu reaksi dikatakan berorde 1 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi itu. Jika konsentrasi reaksi itu dilipat 3 kali, maka laju reaksi akan menjadi 3 pangkat 1 atau 3 kali lebih besar. Laju reaksi dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi. Samaan laju reaksinya ditulis V sama dengan K kali konsentrasi A. Atau bisa dilihat seperti pada gambar berikut. Orde 2. Suatu reaksi dikatakan berorde 2 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi itu.
Apabila konsentrasi saat itu dilipat 3-kan, maka laju pereaksi akan menjadi 3/2 atau 9 kali lebih besar. Pada suatu reaksi orde 2, laju reaksi berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasinya. Persamaan laju reaksinya ditulis VR sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2. Kita bisa dilihat seperti gambar berikut. Selanjutnya, energi aktivasi. Setiap molekul yang bergerak memiliki energi kinetik. Semakin cepat gerakannya, semakin besar pula energi kinetiknya. Ketika molekul-molekul bertumbukan, sebagian besar dari energi kinetiknya diubah menjadi energi vibrasi. Jika energi kinetik awalnya besar, molekul yang bertumbukan akan bergetar kuat sehingga memutuskan beberapa ikatan kimianya. Putusnya ikatan merupakan langkah pertama ke pembentukan produk. Jika energi kinetik awalnya kecil, molekul hanya akan terpental, tetapi masih utuh. Dari segi energi, ada semacam energi minimum yang harus dicapai agar terjadinya reaksi. Energi tersebut adalah energi aktivasi. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa jika produk lebih stabil dibandingkan reaktan, maka reaksi akan diiringi dengan pelepasan kalor. Dengan kata lain, reaksinya eksotermik atau pada grafik yang di sebelah kanan. Sedangkan jika produknya kurang stabil dibandingkan reaktan, maka kalor akan diserap dari lingkungannya oleh campuran yang bereaksi, sehingga disebut reaksi endotermik atau pada grafik yang di sebelah kiri. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama, ada luas permukaan sentuh. Sebab semakin besar luas permukaan bidang sentuh antar partikel, maka tumbukan yang terjadi semakin banyak sehingga laju reaksi berjalan dengan cepat. Dan bila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumbukan dan lajunya semakin lambat. Karakteristik keping juga berpengaruh. Semakin halus kepingan, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Dan semakin kasar keping itu, maka semakin lambat. Yang kedua, konsentrasi. Semakin besar konsentrasi zat-zat yang bereaksi, maka semakin cepat reaksinya berlangsung. Makin besar konsentrasi, makin banyak zat-zat yang bereaksi, sehingga semakin besar terjadinya tumbukan dan dapat dikatakan kemungkinan terjadinya reaksi. Ketiga, suhu. Apabila suhu suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan laju reaksi semakin besar. Apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tak aktif, sehingga laju reaksi semakin kecil. Keempat, katalis. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis berperan dalam reaksi tapi bukan sebagai pereaksi atau produk. Demikian dan terima kasih. Baiklah, untuk soal yang pertama, laju reaksi 2X ditambah 3Y2 menghasilkan 2XY3 dapat dinyatakan sebagai jawab dari reaksi di atas, maka berkurangnya konsentrasi X per satuan waktu, berkurangnya konsentrasi Y2 per satuan waktu, dan bertambahnya konsentrasi XY3 per satuan waktu. Selanjutnya untuk soal yang kedua, umumnya laju reaksi akan meningkat 2 kali semula apabila temperatur naik 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 30 derajat Celcius, laju reaksi sebesar 6 kali 10 pangkat minus 3 molar per detik, maka tentukan laju reaksi pada suhu 90 derajat Celcius. Jawab, diketahui untuk A-nya atau laju reaksi yang akan meningkat yaitu 2 kali. Untuk delta T atau temperaturnya yaitu 10 derajat Celcius. Untuk T1 diketahui 30 derajat Celcius. Untuk T2 90 derajat Celcius.
Di sini diketahui untuk laju reaksi atau reaksi mula-mula atau fenol sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 3 molar per detik. Nah, di sini ditanya tentukan laju reaksi pada suhu 90 derajat Celcius. Ditanya laju reaksi akhir. Penyelesaiannya menggunakan rumus sama dengan A pangkat T2 kurang T1 bahagi delta T dikali dengan V0 sama dengan A-nya sama dengan 2 dipangkat dengan T2 yaitu 90 derajat Celcius dikurang dengan T1 30 dibahagi dengan delta T 10 dikali dengan V0-nya sudah diketahui yaitu dikali dengan 6 kali 10 pangkat minus 3 molar per detik sama dengan 2 pangkat 6 90 kurang 30 60 dibagi 10 menjadi 6 dikali dengan 6 kali 10 pangkat minus 3 molar per detik menghasilkan 0,384 molar per detik. Jadi untuk laju reaksi pada suhu 90 derajat Celcius adalah 0,34 molar per detik. Soal yang ketiga, pada reaksi 2A ditambah B menghasilkan C. Diperoleh data sebagai berikut. Pertanyaannya, tentukan A. Order reaksi, B. Harga tetapan reaksi ataukah, dan C. Persamaan laju. Jawab, di sini kita menggunakan persamaan rumus V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali dengan konsentrasi B pangkat M. Kita akan menjawab yang pertama yaitu order reaksi. Yang pertama mencari order AM dengan membandingkan konsentrasi B yang sama yaitu data 2 dan 3 pada tabel tadi. Maka persamaannya menjadi V2 dibahagi dengan V3 sama dengan K2 dibahagi dengan K3 dikali konsentrasi A2 per A3 pangkat M dikali dengan konsentrasi B2 per B3 pangkat. Langsung saja kita isi sesuai tabel data yang di atas, yaitu untuk V2-nya 0,08 dibahagi dengan 0,032 sama dengan K2 per K3 dikali dengan konsentrasi 0,2 per 0,4 pangkat M dikali dengan 0,4 konsentrasi 0,4 per 0,4 M. Selanjutnya 1 per 2 sama dengan 1 kali 1 dikali konsentrasi 1 per 2 pangkat M. Di sini di 1 karena K1 sama dengan K2 sama dengan K3. Maka 1 per 2 sama dengan konsentrasi 1 per 2 pangkat M. Untuk nilai N-nya sama dengan 1 kan itu. Maka didapat order B atau N sama dengan 1. Selanjutnya mencari order Bn dengan membandingkan konsentrasi A yang sama, yaitu kita ambil data dari data 1 dan 2. Maka untuk persamaannya menjadi V1 bagi V2 sama dengan K1 bahagi K2 dikali dengan konsentrasi A1 bahagi A2 pangkat M dan dikali dengan konsentrasi B1 bahagi B2 pangkat N. Langsung saja kita isi sesuai dengan data 1 dan 2. 0,04 bahagi 0,08 sama dengan K1 bahagi K2 dikali dengan konsentrasi 0,2 bahagi 0,2 pangkat M dikali dengan konsentrasi 0,2 bahagi 0,4 pangkat N. Maka 0,04 bahagi 0,08 sama dengan 1 per 2 sama dengan 1 dikali dengan 1 per 2 pangkat M. Di sini 1 karena K1 sama dengan K2 sama dengan K3. Selanjutnya untuk 1 per 4 sama dengan konsentrasi 1 per 2 pangkat M. Maka untuk nilai M-nya didapat 2. Maka untuk order A atau M sama dengan 2. Untuk order reaksi totalnya sama dengan M tambah N
atau 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi order reaksi adalah 3. Selanjutnya B. Karena K1 sama dengan K2 sama dengan K3, maka bebas ini menggunakan, maka di sini kita bebas menggunakan data 1, 2, ataupun 3. Dalam perhitungan ini kita menggunakan data 1 di mana V1 sama dengan 0,04 molar per detik, konsentrasi AM sama dengan 0,2 M, order A M sama dengan 2, konsentrasi BM sama dengan 0,2 M, dan order B atau N sama dengan 1. Menggunakan persamaan rumus V1 sama dengan K1 dikali dengan konsentrasi A1 pangkat M dikali dengan konsentrasi B1 pangkat N. Diketahui V1 di sini sama dengan 0,04 sama dengan K1 kali 0,2 M pangkat 2 dikali dengan 0,2 M pangkat 1. Maka untuk K1 sama dengan 0,04 M per detik bahagi dengan 0,2 M pangkat 2 dikali dengan 0,2 M pangkat 1. K1 sama dengan 0,04 M per detik dibagi dengan 0 M kuadrat pangkat 2 dikali dengan 0,2 M. K1 sama dengan 0,04 molar per detik per 0,008 M pangkat 3. K1 sama dengan 5 M pangkat minus 2 pangkat minus 1. Jadi harga tetapan reaksi K sama dengan 5M pangkat minus 2 dikali detik pangkat minus 1 atau 5M pangkat minus 2 per detik. Maka kita langsung saja bersama laju reaksi dari pertanyaan, yaitu V sama dengan 5 dikali dengan konsentrasi A pangkat 2 dikali dengan konsentrasi B pangkat 1. Sekian dan terima kasih.